Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu Pedoman Ejaan Umum Bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah Usman, nomor urut 28. Perkenalkan, nama saya Nora Salsabila, nomor urut 15. Perkenalkan, nama saya Salnida Alif Koanisa, nomor urut 19. Perkenalkan, nama saya Evandra, nomor urut 29. Baik, langsung saja pada materi pertama yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan materi dari Pedoman Ejaan Umum Bahasa Indonesia atau disingkat menjadi PUEBI. PUEBI adalah seperangkat aturan resmi yang mengatur cara penulisan, penggunaan huruf, tanda baca, dan kaidah ejaan dalam bahasa Indonesia. PUEBI ini merupakan pedoman standar yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk memastikan keseragaman, ketepatan, dan kejelasan dalam penggunaan bahasa Indonesia secara tertulis. Selanjutnya, kesalahan ejaan dan tanda baca. Bahasa adalah kunci utama kehidupan manusia karena memungkinkan interaksi dan berfungsi sebagai sumber daya dalam bermasyarakat. Penggunaan bahasa yang efektif memerlukan pemahaman agar tujuan komunikasi tercapai dengan baik. Keseragaman berbahasa sangatlah penting agar komunikasi berjalan lancar, termasuk dalam penulisan dengan pemakaian tanda baca yang tepat sebagai pelengkap bahasa lisan. Selanjutnya, ejaan dan perkembangannya. EYD adalah sistem ejaan bahasa Indonesia yang mulai berlaku sejak tahun 1972, menggantikan ejaan Republik atau ejaan Soewandi sebelumnya. Pada 23 Mei 1972, Indonesia dengan Malaysia menandatangani pernyataan bersama yang menyepakati asas ejaan baru yang digunakan kedua negara, yang disebut Ejaan Bumi Bersama atau ERB di Malaysia dan EYD di Indonesia. Pemberlakuan resmi EYD dilakukan pada 16 Agustus 1972 berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. EYD merupakan penyempurnaan ejaan lama dengan tujuan memperbaiki dan menyederhanakan penulisan bahasa Indonesia sesuai perkembangan zaman serta memudahkan komunikasi tertulis antar negara. Yang kedua, pemakaian huruf. Yang pertama, huruf abjad terdiri dari huruf A sampai Z yang jumlahnya 26 huruf. Yang kedua, huruf vokal terdiri dari huruf A, I, U, E, O. Yang ketiga, huruf konsonan yang terdiri dari semua abjad kecuali huruf vokal. Yang keempat, huruf diftong dilambangkan dengan AI, AU, dan OI. Yang terakhir, gabungan huruf konsonan yang terdiri dari huruf KH, NG, MY, dan SY. Saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh materi kedua, yaitu teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Kali ini saya akan menjelaskan pada poin berikutnya, yaitu pemakaian huruf kapital dan huruf miring. Yang pertama, huruf kapital dan huruf besar, yaitu digunakan pada awal kalimat. Yang kedua, pada huruf pertama petikan langsung. Yang ketiga, nama Tuhan, kitab suci, dan kata ganti Tuhan. Nomor 4, nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan diikuti nama orang. Yang kelima, nama jabatan atau pangkat diikuti nama orang. Yang keenam, unsur nama orang. Yang ketujuh, nama bangsa, suku, dan bahasa. Yang kedelapan, nama tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa sejarah. Yang kesembilan, nama geografi. Yang kesepuluh, unsur nama negara, lembaga, pemerintahan, dan ketatanegaraan. Yang ke-11, bentuk ulang sempurna pada nama badan atau lembaga resmi. Yang ke-12, judul buku, majalah, surat kabar, karangan atau kecuali kata sambung bila tidak di awal. Yang ke-13, unsur singkatan nama, gelar,
pangkat atau sapaan. Yang ke-14, kata petunjuk hubungan kekerabatan sebagai sapaan atau pengacuan. Yang terakhir, kata ganti Anda. Kemudian pada poin huruf miring, yaitu menulis judul buku, majalah, surat kabar yang dikutip, menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata atau kelompok kata. Contoh huruf miring, dia bukan menipu tetapi ditipu. Kemudian kita melangkah pada materi selanjutnya, yaitu penulisan kata. Penulisan kata ada beberapa poin, yaitu yang pertama, kata dasar. Kata yang belum mendapat imbuhan atau perubahan. Contohnya makan, rumah, dan tulis. Kemudian nomor 2, kata turunan. Kata dasar yang mendapat imbuhan, pengulangan atau gabungan. Seperti contoh memakan, tulisan, atau bermain. Kemudian yang ketiga, kata ulang. Kata yang dibentuk dengan mengulang kata dasar. Contohnya rumah-rumah, berjalan-jalan, atau sayur mayur. Yang keempat, kata gabungan atau kata majemuk. Dua kata atau lebih yang membentuk arti baru. Contohnya meja makan, rumah sakit, atau tanggung jawab. Kemudian yang kelima, kata ganti atau ku, kau, mu, nya. Kata ganti ini bentuk pengganti orang dalam kalimat. Contohnya bukuku, rumahmu, cintanya, atau kau lihat. Kemudian selanjutnya, kata depan. Kata depan ini menunjukkan tempat atau arah, ditulis terpisah dari kata benda. Kemudian selanjutnya, kata si dan sang. Kata sandang untuk menyebut orang. Contohnya si kancil, sang juara, atau sang raja. Kemudian yang ke-8, partikel. Partikel ini menunjukkan kata tugas yang memberi penekanan. Contohnya bacalah, apakah, atau entahlah. Kemudian yang terakhir, singkatan dan akronim. Singkatan adalah bentuk kependekan dari beberapa kata. Contohnya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, atau TNI, Tentara Nasional Indonesia. Kemudian akronim adalah berupa singkatan yang menggabungkan huruf atau suku kata yang dibaca seperti kata biasa. Contohnya SIM atau surat izin mengemudi, atau bisa juga posyandu yang biasa disebut pos pelayanan terpadu. Terima kasih. Saya lanjutkan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya atau materi yang terakhir akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Evan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Sekarang saya akan melanjutkan materinya, yaitu pemakaian tanda baca. Yang pertama, tanda titik. Yang kedua, tanda koma. Yang ketiga, tanda titik koma. 4, tanda titik 2. 5, tanda hubungan. 6, tanda pisah. 7, tanda elipsis. 8, tanda tanya. 9, tanda seru. 10, tanda kurung. 11, tanda kurung siku. 12, tanda perik. 13, tanda petik tunggal. 14, tanda garis miring. 15, tanda peningkat. Selanjutnya, pemakaian ejaan. Pemakaian ejaan adalah keseluruhan aturan yang mengatur cara menuliskan bunyi-bunyi ujaran dalam bentuk tulisan dengan campuran huruf, penulisan kata, dan tanda baca yang tepat. Ejaan berfungsi sebagai kaidah dalam melambangkan suara bahasa ke dalam tulisan agar komunikasi tertulis menjadi jelas dan teratur. Dalam ejaan diatur pula cara penggunaan huruf kapital dan huruf miring sesuai dengan pedoman umum bahasa Indonesia untuk menjaga keseragaman dan keterbacaan tulisan. Dengan kata lain, ejaan adalah pedoman baku untuk menulis bahasa Indonesia dengan benar dan konsisten. Pemakaian ejaan terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, pemakaian kata yang tidak tepat. Pemakaian kata yang tidak tepat adalah penggunaan kata dalam kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku atau kurang tepat dalam konteks maknanya. Kata tidak tepat sering dibuat karena kesalahan dalam memilih diksi, penggunaan kata tidak sesuai diksi, atau penggunaan kata tidak sesuai KBBI. Contohnya kata antre dalam yang benar menurut KBBI sering dipakai antri, yang merupakan kata tidak baku dan kurang tepat dalam tulisan resmi. Yang kedua, peninggalan kata. Peninggalan kata pada kata dasar, pemakaian kata berpasangan, pemakaian 2 kata. Kembalikan kepada moderator.
Baik, itu saja pemaparan materi dari teman-teman saya. Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu pemakaian ejaan adalah keseluruhan aturan yang mengatur cara menuliskan bunyi-bunyi ujaran dalam bentuk tulisan dengan penggunaan huruf, penulisan kata, dan tanda baca yang tepat. Ejaan berfungsi sebagai kaidah dalam melambangkan suara bahasa ke dalam tulisan agar komunikasi tertulis menjadi jelas dan teratur. Dalam ejaan diatur pula cara penggunaan huruf kapital, huruf miring yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia untuk menjaga keseragaman dan keterbacaan tulisan. Dengan kata lain, ejaan adalah pedoman baku untuk menulis bahasa Indonesia dengan benar dan konsisten. Baik, itu saja materi yang kami paparkan. Untuk sesi tanya jawab, kami membuka di kolom komentar. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, itu saja materi yang kami paparkan. Untuk sesi tanya jawab kami buka di bawah kolom komentar. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum.